Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Nurfakira dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah statistik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana menyajikan data secara histogram dan poligon. Yang kedua, bagaimana mendapatkan nilai mean, median, dan modus. Dan yang ketiga, bagaimana mendapatkan nilai kuartil, desil, dan persentil. Dan ini adalah contoh data berkelompok yang akan saya kerjakan dalam video ini. Sebelumnya, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kelas. Kelas itu adalah kelompok data. Misalnya yang saya beri tanda merah ini angka 1 sampai 15 itu merupakan kelas pertama. Misalnya lagi 16 sampai 30. Ini merupakan kelas kedua dan begitu juga seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Selanjutnya, batas kelas bawah. Batas kelas bawah yaitu angka terendah dari sebuah kelas. Misalnya, untuk kelas ketiga, angka terendahnya adalah 31, maka itu adalah batas kelas bawah. Selanjutnya, batas kelas atas. Batas kelas atas adalah angka tertinggi dari sebuah kelas. Misalnya, untuk kelas kelima, nilai tertingginya adalah 75, maka itulah yang disebut dengan batas kelas. Selanjutnya, kita masuk ke penyajian data secara histogram dan poligon. Yang pertama, histogram. Untuk membuat sebuah histogram, terlebih dahulu kita menggambarkan tabel distribusi frekuensinya, di mana ada kelas dan frekuensi. Setelah itu, menentukan tepi bawah dan tepi atas. Untuk menentukan tepi bawah, rumusnya batas kelas bawah dikurang 0,5. Misalnya, untuk kelas pertama, batas kelas bawahnya adalah 1, dikurang 0,5, hasilnya 0,5. Misalnya lagi untuk kelas kedua, batas kelas bawahnya adalah 16, dikurang 0,5, hasilnya 15,5. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya untuk tepi atas, rumusnya adalah batas kelas atas ditambah 0,5. Misalnya, untuk kelas pertama, batas atas kelasnya adalah 15, ditambah 0,5, hasilnya 15,5. Misalnya lagi untuk kelas kedua, batas kelas atasnya 30, ditambah 0,5, hasilnya 30,5. Begitu juga seterusnya. Setelah mendapatkan nilai dari tepi bawah dan tepi atas, barulah kita membuat histogramnya. Kita dapat melihat gambar yang di sebelah kanan ini merupakan sebuah histogram. Untuk garis horizontalnya ini merupakan kelas di mana kita dapat memasukkan nilai tepi bawah dan tepi atas. Dan untuk garis vertikalnya ini merupakan nilai dari frekuensi. Setelah itu, kita mulai memasukkan datanya. Yang pertama, untuk kelas pertama, tepi bawahnya 0,5, tepi atasnya 15,5. Langsung saja kita gambar histogramnya berada di frekuensi 120. Selanjutnya untuk kelas kedua, tepi bawah kelasnya 15,5, tepi atasnya 30,5 dan berada di frekuensi 209. Begitu juga selanjutnya sampai dengan kelas ke-6. Bagian kedua, poligon. Untuk membuat sebuah poligon, terlebih dahulu kita harus menggambarkan tabel distribusi frekuensinya, di mana ada kelas dan frekuensi, dan menentukan tepi atas, tepi bawah, dan nilai tengah. Untuk mendapatkan nilai tengah, rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2. Misalnya, untuk kelas pertama, batas bawah kelasnya adalah 1, ditambah batas atas kelasnya adalah 15 per 2. Hasilnya adalah 8. Dan begitu juga untuk kelas-kelas selanjutnya. Setelah mendapatkan semua nilainya, maka barulah kita membuat poligonnya. Gambar yang ada di samping kanan ini merupakan poligon. Dan untuk garis horizontalnya ini merupakan kelas. Dan untuk garis vertikalnya ini merupakan nilai dari frekuensi. Selanjutnya, barulah kita mulai menggambar
titik-titik dari semua kelas. Untuk kelas pertama, nilai tengahnya berada di angka 8 dan frekuensinya berada di angka 120. Oleh karena itu, kita memberi titik di sini. Selanjutnya untuk kelas 2. Nilai tengah kelasnya berada di angka 23 dan nilai frekuensinya berada di angka 209. Oleh karena itu, kita beri titik di sini. Dan begitu juga untuk kelas selanjutnya, sampai dengan kelas ke-6. Setelah memberi semua titik untuk setiap kelasnya, barulah kita menghubungkan titik-titik ini dengan sebuah garis. Mulai dari kelas pertama ke kelas kedua ke kelas ketiga, sampai dengan kelas ke-6. Selanjutnya kita masuk ke mean, median, dan modus. Yang pertama, mean atau rata-rata. Untuk mendapatkan sebuah rata-rata dari data berkelompok, kita harus menentukan nilai tengah dari sebuah data tersebut. Setelah itu, kita tambahkan tabel di sebelahnya untuk hasil dari perkalian frekuensi dan nilai tengah. Misalnya, untuk kelas pertama, nilai F kali M-nya yaitu frekuensinya 120 dikali nilai tengahnya 8, hasilnya 960. Begitu juga seterusnya untuk kelas-kelas lainnya. Setelah mendapatkan semua nilai F kali M untuk setiap kelas, kita jumlahkan secara keseluruhan dan hasilnya yaitu 66.052. Setelah itu, barulah kita menuliskan rumusnya, di mana untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah data berkelompok, rumusnya adalah sigma F kali M per sigma F, di mana sigma F kali M-nya adalah 66.052 per sigma F-nya adalah 1454. Hasilnya 45,42. Jadi, rata-rata usia yang terkonfirmasi COVID-19 adalah 45,42. Bagian kedua, median. Untuk mengetahui nilai median dari sebuah data berkelompok, terlebih dahulu kita harus mengetahui frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu 120. Untuk kelas kedua, frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu 120 ditambah 209, maka hasilnya 329. Untuk kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga, yaitu 329 ditambah 450, maka hasilnya 779. Dan begitu pula selanjutnya hingga kelas ke-6. Setelah menentukan atau mengetahui nilai frekuensi kumulatif dari setiap kelas, selanjutnya kita harus mengetahui letak kelas mediannya di mana. Nah, untuk mengetahui itu, rumusnya adalah 1/2 dikali N. N itu adalah banyaknya data. Jadi, 1/2 dikali 1454. Maka hasilnya adalah 727. Nah, nilai 727 ini berada pada kelas ketiga. Maka, kelas mediannya adalah kelas ketiga. Setelah itu, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelumnya. Nah, yang pertama, L median atau tepi kelas bawah median. Nah, untuk itu batas bawah kelasnya adalah 31 dikurang 0,5, maka tepi bawah kelas mediannya adalah 30,5. Selanjutnya N atau banyaknya data adalah 1454. Selanjutnya sigma F atau frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, yaitu 329. Selanjutnya FM atau frekuensi kelas median, yaitu 450. Selanjutnya interval atau rentang datanya, yaitu 15. Selanjutnya kita mulai mengerjakan, di mana
rumusnya bisa kita lihat di sini. Untuk mencari median dari data berkelompok, rumusnya adalah L median atau tepi bawah kelas median ditambah 1/2N dikurang sigma F per F median dikali interval. Nah, setelah menuliskan rumusnya, barulah kita memasukkan nilai-nilai sesuai yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk L median atau tepi bawah kelas mediannya adalah 30,5 ditambah 1/2 dikali 1454 dikurang sigma F-nya itu 329 per Fm-nya itu 450 dikali interval 15. Maka hasilnya adalah 443,76. Nah, jadi nilai median dari data ini adalah 43,76. Bagian ketiga, modus. Untuk mendapatkan nilai modus dari sebuah data berkelompok, pertama-tama kita harus mengetahui di mana kelas modusnya. Dan kelas modus dalam sebuah data berkelompok itu adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya. Dan di antara kelas ini, yang memiliki frekuensi tertinggi adalah kelas ketiga, yaitu 450. Oleh karena itu, kelas modusnya berada di kelas ketiga. Setelah itu, kita harus mencari apa-apa yang perlu diketahui. Yang pertama, letak modus, di mana kita harus mengetahui tepi bawah kelas modus. Jadi, batas bawahnya 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Selanjutnya, D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, frekuensi kelas modusnya 450 dan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 209. Hasilnya 241. Selanjutnya D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya adalah 450 dan frekuensi setelahnya adalah 335. Jadi hasilnya 115. Dan intervalnya atau rentang antara 31 sampai 45 adalah 15. Jadi yang ditanyakan di sini adalah modusnya. Jadi penyelesaiannya adalah pertama kita memasukkan rumusnya, dan rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Setelah menuliskan rumusnya, barulah kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi. Setelah itu kita mengerjakan dan sampai akhirnya mendapatkan nilai 40,65. Jadi, modus dari data ini adalah 40,65. Selanjutnya kita beralih ke kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang membedakan antara kuartil, desil, dan persentil ini adalah kuartil itu per 4, desil itu per 10, dan persentil itu per 100. Nah, untuk bagian pertama, kuartil. Contohnya, tentukan nilai kuartil 2 dari data berikut. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah banyak data. Banyak datanya adalah 1454. Setelah itu, kita harus mengetahui letak kelas kuartilnya di mana. Dan rumusnya yaitu X I per 4 dikali N tambah 1. I ini adalah kuartil yang akan kita cari. Dan kuartil yang akan kita cari yaitu kuartil kedua. Jadi, X 2 per 4 dikali 1454 ditambah 1. Maka hasilnya yaitu 727,5. Jadi, nilai dari 727,5 ini berada pada kelas ketiga. Jadi, letak kelas kuartil 2 adalah di kelas ketiga. Selanjutnya, kita mencari tepi bawah kelasnya. Karena kelasnya berada di kelas ketiga, jadi batas kelas bawahnya adalah 31 dikurang 0,5, maka tepi bawah kelasnya adalah 30,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu 329.
Selanjutnya, frekuensi kelasnya yaitu 450 dan intervalnya 15. Setelah itu, barulah kita menuliskan rumusnya. Kita bisa melihat rumus untuk mencari kuartilnya di sini, di mana tepi bawah kelas ditambah I per 4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kelas dikali interval. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan datanya. Tepi bawah kelasnya 30,5 ditambah I-nya itu 2 per 4 dikali 1454 dikurang 329 per 450 dikali intervalnya 15. Maka hasilnya adalah 43,76. Jadi kuartil 2 dari data ini adalah 43,76. Bagian kedua, desil. Contohnya, tentukan nilai desil 5 dari data berikut. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama banyak data. Banyak datanya adalah 1454. Selanjutnya, kita harus mengetahui letak kelas desil, di mana rumusnya yaitu X I per 10 dikali N tambah 1. Nah, karena yang akan kita cari adalah letak kelas desil kelima, maka X 5 per 10 dikali 1454 tambah 1. Maka hasilnya 727,5. Nilai dari 727,5 ini berada pada kelas ketiga. Jadi, letak kelas desil kelima adalah kelas ketiga. Selanjutnya, menentukan tepi bawah kelas. Kelasnya adalah kelas ketiga. Jadi, tepi bawah kelasnya yaitu 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 329. Selanjutnya, frekuensi kelas yaitu 450. Dan yang terakhir interval yaitu 15. Setelah itu, barulah kita menuliskan rumusnya. Kita bisa melihat rumus untuk mencari desil, yaitu tepi bawah kelas ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kelas dikali interval. Setelah itu, barulah kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana tepi bawah kelasnya yaitu 30,5 ditambah 5 per 10 dikali N-nya itu 1454 dikurang 329 per frekuensi kelasnya 450 dikali intervalnya 15. Maka hasilnya adalah 43,76. Jadi, desil 5 dari data ini adalah 43,76. Bagian ketiga, persentil. Contohnya, tentukan nilai persentil 78 dari data berikut. Nah, yang harus kita ketahui yaitu yang pertama banyak data. Banyak datanya adalah 1454. Setelah itu, kita harus mengetahui letak kelas persentilnya. Nah, rumusnya yaitu X I per 100 dikali N tambah 1. Karena yang akan kita cari adalah letak kelas pada persentil 78, maka X 78 per 100 dikali 1454 ditambah 1, maka hasilnya adalah 1134,9. Nilai dari 1134,9 itu berada pada kelas kelima, maka letak kelas persentil 78 adalah kelas kelima. Selanjutnya, kita mencari tepi bawah kelasnya. Karena kelasnya berada di kelas kelima, maka tepi bawah kelasnya adalah 61 dikurang 0,5, maka hasilnya 60,5. Selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas.
yaitu 1114. Selanjutnya frekuensi kelas, yaitu 186. Selanjutnya interval kelas, yaitu 15. Setelah itu, barulah kita menuliskan rumusnya, di mana rumus untuk mencari persentil yaitu tepi bawah kelas ditambah I per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi kelas dikali interval. Setelah menuliskan rumusnya, barulah kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, tepi bawah kelas, yaitu 60,5, ditambah 78 per 100 dikali N-nya 1454, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas, yaitu 1114 per 186 dikali intervalnya 15, maka hasilnya adalah 62,12. Maka nilai dari persentil 78 adalah 62,12. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana penyajian data secara histogram dan poligon, bagaimana mendapatkan nilai mean, median, dan modus, dan bagaimana mendapatkan nilai kuartil, desil, dan persentil. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.